Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Salam sejahtera. Nama saya Om Swastiastu, salam dan bahagia. Senang rasanya saya bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu Guru, calon guru penggerak yang hebat, yang saya amati progresnya ini luar biasa. Sejak dari pemahaman visi filosofi Ki Hajar Dewantoro, visi dan misi guru penggerak, nilai dan peran guru penggerak, dan hari ini teman-teman semua, kita di sesi kolaborasi, kita akan mempresentasikan saya nggak bisa masuk, ini nggak ada yang izinkan. Ada yang bocor ya teman-teman? Bisa dimatikan dulu mic-nya. Oke, baik, saya kira sudah ya. Mungkin bisa keluar dulu dari room utama ya, Bapak Ibu. Keluar aja nggak apa-apa. Ya, monggo teman-teman. Mungkin yang di room utamanya bisa keluar dulu ya. Oke, baik. Teman-teman sekalian yang saya banggakan dan saya kasihi, saya amati semua kita sudah hadir di dalam room ya. Hadir lengkap ya teman-teman semua. Oke, sip. Ya, lengkap ya. Pak. Hadir, Nah, Pak. teman-teman sekalian yang saya hormati, hari ini kita akan presentasi kelompok, khususnya di modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, adapun capaian-capaian yang bisa kita lihat di sini, teman-teman, capaian yang akan kita capai setelah kita melewati sesi ini adalah CGP mampu menjelaskan konsep budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol, serta nilai-nilai kebajikan universal yang dijabarkan penerapannya pada modul ini. Nah, kemudian CGP mampu menganalisis secara reflektif dan kritis penerapan budaya positif di sekolah dan mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial murid. Adapun agenda yang akan kita lewati hari ini, teman-teman, itu yang pertama pembukaan sudah sedang kita lewati, yang kedua presentasi kelompok, yang ketiga tanya jawab dan penguatan, dan yang keempat penutup. Saya berharap kita semua senang dan bahagia untuk melewati sesi ini. Tujuan yang akan kita capai adalah teman-teman mampu mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif dengan membentuk komunitas praktisi dengan CGP yang lain. Skenario pembelajaran yang harus kita lewati, yang pertama pembukaan, kemudian presentasi kelompok, yang ketiga tanya jawab dan penguatan, dan yang terakhir penutup. Sebelumnya teman-teman, ini adalah kesepakatan belajar yang sudah kita capai di pekan-pekan sebelumnya, dan saya melihat bahwa kesepakatan belajar ini membantu kita untuk bisa belajar dengan baik. Sebelum kita lanjut, teman-teman, ada yang mau menambahkan barangkali atau cukup? Cukup, Pak Pans. Kalau kita sudah sepakat, maka saya membacakan ulang kesepakatan kita. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Dan keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Baik teman-teman, ini adalah sesi berikutnya, yaitu kita mulai presentasi ya. Teman-teman sudah tergabung dalam kelompok di BOR kemarin. Kita melanjutkan sesi di BOR itu. Saya beri kesempatan kepada setiap kelompok 20 menit untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kepada teman-teman yang presentasi, nanti saya harapkan untuk melakukan share screen. Kemudian teman-teman yang menanggapi, saya mengharapkan agar teman-teman bisa mendengarkan dengan saksama, sehingga tidak mengulang jawaban yang sudah diberikan oleh kelompok yang presentasi. Umpan balik yang diberikan berdasarkan beberapa pertanyaan ini ya teman-teman ya. Hal paling menarik yang ditemukan seperti apa? Hal yang paling ingin diketahui lebih lanjut seperti apa? Dan peran guru dalam membuat budaya positif di kelas. Oke, baik, kelompoknya sudah kita ketahui bersama. Kelompoknya Pak Rido dan kelompoknya Pak Santoso. Kesempatan yang pertama, saya berikan kepada kelompok yang presentasi, Pak Rido, untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan Pak Rido. Baik, terima kasih Pak Frans atas waktu yang telah diberikan. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas Bapak Ibu? Mohon maaf karena di sini sedang azan.
Jelas? Jelas, jelas Pak. Jelas, Pak. Mungkin open mic dulu Pak Rido, silakan. Terlempar ini Pak Ridonya. Terlempar Pak Ridonya. Enggak. Saya tidak terlempar. Oke, silakan Pak Rido. Iya. Baik, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ya? Proses. Pak, TV. OTW kayaknya Pak. Sudah? Belum? Belum. Ya, teman-teman lain yang saya harapkan untuk bisa memperhatikan dengan baik ya. Silakan Pak Rido. Oke, sebentar Pak, sebentar. Oke, saya akan coba sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sudah muncul? OTW kayaknya Pak. Belum, Pak. Oke, sebentar. Mungkin masih proses ya, Bapak Ibu ya. Baik, saya berikan pengantar Bapak Ibu. Jadi pada sesi sebelumnya, kelompok kami sudah melakukan diskusi di BOR ya. Sudah melakukan diskusi di BOR terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LMS. Jadi ada beberapa studi kasus ya Bapak Ibu. Ada beberapa studi kasus di sana yang kemudian harus kita diskusikan dan kita pecahkan bersama. Nah, ada dua pertanyaan yang muncul. Dari kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Bu Santi? Yang kedua, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Nah, jelaskan jawaban Anda. Oke, dari hasil diskusi kelompok kami, yang pertama terkait dengan langkah-langkah restitusi yang dijalankan oleh Bu Santi itu adalah restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi anak agar mereka itu bisa memperbaiki kesalahan mereka. Nah, dalam kasus ini kita mencoba menganalisis studi kasusnya bahwa Ibu Santi itu memanggil Vivi dan Santi untuk diajak menemukan kesadaran akan kesalahan mereka. Kemudian pertanyaan kedua terkait posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali tadi. Nah, dari kelompok kami itu sepakat bahwa posisi yang diambil Bu Eni itu adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Hal ini bisa dibuktikan dari percakapan mereka. Yang disampaikan oleh Bu Eni, ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti kalau tidak dikerjakan, Ibu akan ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mau mengerjakan tugas. Nah, dari apa yang disampaikan Bu Eni tadi, seolah-olah Bu Eni itu membuat agar anak itu merasa bersalah kalau nanti kemudian Bu Eni itu sampai ditegur oleh Kepala Sekolah. Seperti itu Bapak Ibu jawaban hasil diskusi dari kelompok kami. Selanjutnya jika ada tanggapan kami persilahkan. Waktu kami kembalikan ke Pak Frans. Luar biasa Pak Rido. Mari kita berikan aplaus yang meriah kepada kelompoknya Pak Rido. Baik teman-teman, kesempatan berikutnya saya berikan kepada kelompoknya Pak Santoso untuk memberikan tanggapan atau mungkin ada kata-kata yang memantik rasa ingin tahu. Silakan Pak Santoso. Baik, begini Pak, ada kasus di sekolah saya, kita coba pendekatannya seperti itu ya. Kita lakukan supaya dia menyadari kesalahannya. Tapi besok dibuatnya lagi Pak. Ini mohon tip lah Pak, kira-kira. Terima kasih. Terima kasih Pak Santoso. Jadi memang kadang ada anak yang kemudian dia itu suka melakukan kesalahan itu berulang-ulang. Nah, ketika anak itu memiliki kesalahan berulang-ulang, maka pertama harus kita lakukan adalah kita melakukan refleksi terkait dengan strategi penanganannya. Kita refleksi dulu strategi penanganan yang tepat seperti apa, kemudian kita atasi dengan berbagai macam pembiasaan. Nah, karena kalau kata orang Jawa itu kan witing tresno jalaran soko kulino.
Artinya apa? Orang itu nanti lama-lama akan luluh, orang akan cinta, akan sayang itu karena apa? Terbiasa. Oleh karena itu, kita memberikan satu strategi penanganan yang tepat dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan, khususnya karakter-karakter yang positif. Dengan demikian, maka anak-anak semoga nanti semuanya bisa tertangani masalahnya. Demikian Pak Santoso. Terima kasih Pak. Berarti kita sayangi dia ya Pak. Betul. Ya. Bukan berarti harus kita buat dia merasa bersalah. Oke. Munculkanlah Oke, rasa terima kasih Pak, luar biasa. Oke. Baik, demikian. Mungkin masih ada Luar lagi. biasa Pak Rido sama Pak Santoso nih ya. Ada yang mau memberikan komentar barangkali, silakan, monggo. Masih ada waktu. Silakan raise hand. Jika ada yang ingin berbicara, silakan. Oke. Pak Buni Amin, silakan. Ada komentarnya? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebenarnya ingin bertanya dari kasus cerita tadi, ada cerita Ibu Eni yang menangani siswa bernama Pipi dan entah siapa namanya tadi, lupa. Nah, di situ dia melakukan posisi guru, kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah gitu. Nah, ini seharusnya bagaimana ini? Apakah benar yang dilakukan oleh Ibu Eni ini dalam kasus yang ini? Seharusnya dia memposisikan diri sebagai posisi yang bagaimana? Oke, itu saja. Terima kasih. Bisa langsung dijawab kelompoknya Pak Rido, silakan. Mungkin ada yang lain yang akan ikut menanggapi dari teman-teman yang lainnya. Saya Pak, Ibu Yanti. Silakan Bu Yanti. Saya hanya ingin menambahkan atau memperkuat apa yang disampaikan oleh Pak Rido tadi. Begini, mungkin yang dimaksud di sini bukan memprakarsai rasa salah, tetapi ajakannya itu yang menjadi dia di label memprakarsai salah tadi. Jadi cara dia mengajak atau menakut-nakuti anak itulah maka dia dikategorikan termasuk yang melakukan yang memprakarsai kesalahan itu seperti itu mungkin Mbak Bun. Cara dia mengajak tadi ya, atau cara dia memberi dia pengen anaknya itu mengerjakan tugas gitu, tapi dengan cara menakut-nakuti itu mungkin yang dimaksud dengan di sini ya. Iya, dia memposisikan diri dalam posisi posisi kontrol itu pemberi rasa salah. Iya. Nah, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Ya, mestinya seharusnya seperti apa nih kira-kira menurut kelompok 1? Mungkin saya berikan contoh Pak Ben. Okay. Mungkin begini, kalimat yang harus disampaikan oleh Ibu itu tidak kemudian seperti itu, tetapi mungkin bisa saya berikan contoh. Nah, kalau kamu mengerjakan tugas ini itu bisa menjadi bekal yang nanti akan berguna dan bermanfaat untuk kamu di kehidupan kamu nanti. Kelak kalau kamu mengerjakan tugas ini akan sangat bermanfaat, yang kemudian ini nanti betul-betul akan menjadi sesuatu yang sangat berharga di masa depan. Mungkin seperti itu, Pak. Bagaimana Pak Buni, pas tanggapan dari Pak Rido? Pas Pak, udah paham. Terima kasih Pak. Luar biasa ya dua kelompok ini. Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk kita semua. Karena saya lihat diskusinya sangat menarik. Ada banyak sekali poin-poin penting, magic word yang disampaikan, sehingga saya rasa siapapun mendengar ini akan memahami dengan jelas posisi kontrol guru. Kita tahu bahwa ada 5 posisi kontrol guru ya teman-teman semua ya. Mari kita lihat secara mendalam apa sih yang mau disampaikan kepada kita lewat teori-teori yang sudah disampaikan di LMS ya teman-teman ya. Di sini teman-teman, hal-hal apa yang terjadi selama diskusi kelompok tadi menarik ya teman-teman, ketika saya mencermati bahwa di kelompoknya Pak Rido dan juga di kelompoknya Pak Santoso ada perdebatan-perdebatan kecil terkait kira-kira pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca di perpustakaan apakah akan mendisiplinkan siswa. Nah ini menarik ya teman-teman ya. Kemudian ada yang menjawab bahwa oh itu penting agar menimbulkan efek jerah. Tetapi yang mau saya sampaikan di sini teman-teman,
Kadang pemberian hukuman seperti ini, walaupun bernada positif, akan membuat anak merasa bahwa, oh kita harus berbuat seperti ini, baru kita bisa mendapatkan penghargaan. Atau di konsepnya mereka berani mengatakan bahwa, oh membaca ini adalah sebuah hukuman. Nah, hal mana tidak kita inginkan. Kita ingin agar anak-anak kita ketika mereka membaca, ya karena kesadaran yang muncul dari dalam diri mereka sendiri. Atau biasa kita menyebutnya sebagai motivasi intrinsik. Kemudian teman-teman, saya mengingatkan bahwa di modul 1.4 itu ada kurang lebih ada 6 teori-teori baru yang penting untuk kita sebagai CGP miliki. Sehingga saya sarankan untuk kita membaca secara lebih mendalam. Kemudian, mencermati percakapan kita tadi di sesi presentasi, kita melihat bahwa ada 5 posisi kontrol guru yang harus kita ingat ya teman-teman. Ada posisi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jawabannya Pak Rido luar biasa sekali. Pak Rido telah menjawab dengan posisinya sebagai manajer. Pak Rido memahami bahwa sebagai manajer kita tidak boleh memberikan hukuman, tetapi bagaimana kita mendampingi mereka, menuntun mereka sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro untuk mereka tumbuh sesuai dengan kodrat mereka. Dan di sini peran kita sebagai CGP harus kita mainkan di sini. Kita harus menunjukkan bahwa kita sebagai CGP itu mempunyai nilai-nilai penting yang harus kita tanamkan di benak anak-anak kita sekalian. Kemudian teman-teman, ketika kita memerankan diri sebagai manajer, penting untuk kita memahami kunci 4P, yaitu kita bertanya tentang peristiwa, tentang perasaan, tentang pembelajaran, dan perencanaannya ke depan. Saya masih ingin kita mendalami kasus yang pertama tadi ya, yang sudah dipresentasikan oleh kelompoknya Pak Rido. Di sini kita bisa melihat bahwa Ibu Santinya sakit, kemudian digantikan oleh Ibu Eni. Nah, muridnya Ibu Eni, Vivi dan Natali ini tidak menghormati dia. Kemudian Ibu Eni menempatkan dirinya sebagai pembuat rasa bersalah, sehingga dia berkata kepada Vivi dan Natali, ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur oleh bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Nah, teman-teman sekalian, saya mau katakan di sini, kalau kita memberikan pernyataan-pernyataan seperti ini, anak-anak kita akan merasa bersalah, mereka akan merasa dibebani. Dan kalau beban itu semakin besar, kita khawatir akan menimbulkan depresi-depresi di kemudian hari. Hal mana tidak diinginkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro, dan tentunya saya yakin bahwa kita semua di forum ini tidak menginginkan hal ini ya. Kemudian keesokan harinya Ibu Santi datang, dia sudah sehat dan dia memanggil Vivi dan Natali. Dia menyampaikan kepada mereka bahwa sebaiknya kalian meminta maaf. Jangan membuat Ibu Eti seperti itu. Kemudian Ibu Santi melanjutkan kembali untuk memperbaiki masalah. Jadi di sini Ibu Santi memerankan posisinya sebagai manajer. Dia mengusulkan kepada Vivi dan Natali bahwa dia mengajak Natali dan Vivi untuk menemukan solusi tepat agar mereka bisa memperbaiki hubungan mereka dengan Ibu Eni. Di sini Ibu Eni memberikan apa istilahnya? Memberikan jalan, memberikan clue kepada mereka untuk menyadarkan mereka bahwa penting untuk mereka menemukan jalan keluar dari setiap persoalan mereka. Kita tahu di sini bahwa Ibu Eni mengambil peran tidak mempersalahkan mereka. Nah, hal-hal seperti ini yang saya kira penting untuk kita tanamkan di dalam benak kita, bagaimana kita berproses di dalam kelas. Baik teman-teman sekalian, itu adalah gambaran-gambaran inti yang saya kira semua kita sudah menangkap poin-poinnya bahwa sebagai guru kita harus menggeser pemahaman kita dari pemahaman behavioristik menuju ke pemahaman teori kontrol. Dan kita sehari ini kita sudah dipahamkan tentang 5 teori kontrol, dan saya yakin, saya berharap agar kita semua bisa menjadi manajer-manajer yang baik di kelas-kelas kita nanti. Teman-teman sekalian, di akhir sesi kita ini, saya telah membuat link untuk kita bisa berefleksi bersama ya teman-teman ya. Silakan boleh mengisi refleksinya nanti setelah sesi ini selesai. Linknya sudah saya masukkan di kolom chat. Silakan teman-teman bisa melihat linknya di sana ya. Sebelum kita pulang hari ini ya teman-teman, sebelum kita kembali ke rumah,
penting sekali lagi kita menanamkan di dalam diri kita bahwa penting untuk kita melakukan refleksi. Refleksi itu kita bersandar pada peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan perencanaan ke depan. Oke, baik, sekira teman-teman sudah cukup banyak yang kita bahas. Berikutnya teman-teman akan masuk di sesi demonstrasi konseptual. Saya berharap agar teman-teman semua bisa mengikuti sesi-sesi berikutnya dengan gembira. Mari kita tutup sesi ini, mulai dari sesi presentasi, diskusi, dengan doa. Nanti di akhir doa kita tutup dengan foto bersama. Mari kita berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih banyak teman-teman semua sudah bergabung dalam forum ini. Saya mempunyai satu pesan untuk kita semua yang selalu saya tanamkan dalam hati, bahwa di dalam ilmu silat, teman-teman, tidak ada yang juara dua. Dalam ilmu silat ilmu, tidak ada yang juara satu. Mari terus berbagi, mari terus berkolaborasi untuk pendidikan yang lebih baik. Salam sehat untuk kita semua. Keren Pak Frans. Mantap penguatannya Pak Frans. Mantap. Dimatikan dulu rekodnya Pak Frans. Di stop record Pak Frans.